من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد، وتنشنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب السابع عشر في فضيلة الصدقة. Halaman 27. Kita baca yang di tengah lah. Ruwiya diriwayatkan. Ini bab yang ke-17 pada menyatakan keutamaan sedekah. Ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi ujar Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Jadi sidin mendengar Nabi berucap. Ujar Nabi, la taruddu as-saila walau kana kafiran. Ujar Nabi, la taruddu as-saila walau kana kafiran. Jangan engkau tolak orang yang meminta-minta sekalipun yang meminta itu adalah orang yang kafir. Apalagi orang Islam, apalagi memang miskin, apalagi keluarga seorang pulang. Jadi la taruddu, jangan engkau menolak orang yang meminta membesarnya parlo tuh nah. Nah, walau kana kafiran, sekalipun orang itu kada orang Islam. Faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum, lalu berucap sebahagian sahabat, seorang laki-laki dari sahabat, namanya kada disebut. Nah, ini berucap sidin bertakun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kufar. Apakah kami ini boleh bersedekah dengan harta kami kepada orang-orang yang kafir? Faqala, na'am, jar Nabi, boleh benar. Innahum, karena mereka orang-orang yang kafir itu khalqun min khalqillahi ta'ala, makhluk Tuhan juga, ciptaan Allah Ta'ala juga. Artinya bilainya kada minum yang merasa haus juga, bilainya kada sama makanan yang merasa lapar juga sama. Nah, wa inna shadaqata, nah Nabi pernah memadahi bahwasanya sesungguhnya sedekah itu sebenarnya la taqa'u fi yadir rahman. Apabila kita menjulung ke tangan seseorang, siapakah orangnya tadi? Walaupun orang kafir, hakikatnya jatuhnya tadi ke tangan Allah. Hakikatnya, nah maha suci Allah bisa tangan. Maksudnya orang tuh meminta, berucap lawan kita misalnya meminta cil aja, minta pang ulun duit nukar badas. Nah, yang mau ucapakan muntungnya bergerak ninto siapa? Allah. Yang menggeritikan hatinya supaya berucap lawan kita, Allah juga. Maka hakikatnya sebenarnya waktu orang tadi bayi inta itu sebenarnya itu hidayah Tuhan lawan inya kepada kita sebenarnya. Nah itu. Jadi ujar si Nabi, sebenarnya sedekah itu jatuhnya kepada Allah Ta'ala juga. Maksudnya ridhonya Allah kita. Jadi bila kita menjulungi orang itu dan kita memang ada juga, berarti kita dapat keridhaan Allah itu maksudnya. Yadir Rahman itu nah, dalam keridhaan Allah Ta'ala. Jangan diartikan yad itu seadanya lah tangan Tuhan ya. Nah, maksudnya keridhaan Allah Ta'ala atau kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi waktu kita memberi orang itu kita di dalam kasih sayang Tuhan. Nah itu maksudnya. Qadza fi Riyadhus Shalihin, itulah yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jar Nabi, as-shadaqatu, bermula sedekah itu tamna'u, mencegah mayyitatasu, mati dalam keadaan jahat, mati jahat di kita. Bi kasril mim lil hayati,
thumma bi fathis sin rawahu al-Khudai an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah wa huwa haditsun dhaif wal muradu bisu'i ma la tuhmadu akhibatuhu minal halat ar-radiyati kal haruqi wal gharaqi. Nah, jadi yang dimaksud dengan mati dalam keadaan jahat nih tuh, mati jahat di sini nih. Lainnya suul khatimah lah. Kalau suul khatimah tuh kita kadakawa mengucap la ilaha illallah, hati dalam keadaan menentang Tuhan, mati itu suul khatimah narnya. Kalau mati jahat ini di sini dipadahkan seperti orang yang keadaannya matinya tadi kada bagus dilihat. Mati terbenam kah, hangit misalnya awaknya, atau mati tenggelam kah, kan kada bagus ya kalau. Nah, walaupun orang tadi bisa aja husnul khatimah juga. Kayak mati terbakar itu kan kalau orang Islam mati syahid. Tapi kadanya menam dilihat ya kalau. Nah, yang bagusnya itu kan mati itu diranjang, barabahan, sudah baca istighfar misalnya. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tadi sedekah tadilah mencegah mati dalam keadaan yang kada baik dilihat di kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, shadaqatu sirri, bermula sedekah yang bahasa sembunyian. Arti sirri itu yang tahu tuh kita aja, bahkan orang yang kita beri itu kada tahu. Sedekatu sirri darnya. Amun yang orang yang kita beri itu masih tahu, belum sir lagi. Pian memberi ulun maksudnya, ulun tahu pian memberi belum sir lagi. Kenapa? Karena ada yang lain pian tahu. Yang arti sir tuh yang diberi aja kada tahu. Itu yang dimaksud tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Artinya si orang yang diberi kada tahu bahwa kita memberi. Nah, ini biasanya diamalkan oleh ulama-ulama bahari lah. Misalnya memberi baras lawan orang di kampung yang miskin tadi, menjulungnya tengah malam, mandak di muka lawang, bertulisan sagan pian kilai ya, halal dari hamba Allah, tanda tangan Muhammad Adul. Ini bertulisan lain lagi nih. Nah, itu sedekah sir naranya. Nah, jadi mun sedekah sir ini ujar Nabi, tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemarahan Allah. Nah, Allah tuh hendak sarik lawan kita karena kita bermaksiat, kada jadi sarik. Nah, Allah taala aja kada jadi sarik, barakat bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, jadi bagus kita tuh basi ada pernah mengamalkan sedekah yang orang yang kita beri pun kada tahu bahwa kita yang bersedekah. Yang dimaksud dengan ghadabar rabbi itu tamna'u ikhabahu amman istahaqqahu. Nah, yaitu mencegah siksa Allah terhadap orang yang sebenarnya berhak mendapat siksa. Timbul kada jadi. Nah, itu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi pulang wa sadaqatul alaniyah bang, dan bermula bersedekah secara terang-terangan itu junnatun bidamil jim ay sutratun, yaitu junnah. Arti junnah tadi perisai. Ada kalau orang berperang tangan kanan mengikuti pedang, tangan kiri mengikuti yang perisai kan itu. Kayak Kapten Amerika yang ada Kapten Amerika. Nah, kayak itu perisai namanya junnah. Nah, halat aja kita. Yaitu junnah atau perisai minan nar, dari api neraka. Nah, jadi bahasa sembunyian bersedekah bagus, memadamkan kemarahan Allah. Berterang-terangan bersedekah bagus juga, yaitu menjadi perisai kita dari api neraka. Jadi bersedekah itu bukan masalah bersembunyian dan berterangannya, masalah keikhlasannya. Nah, biar bersembunyian, ujung-ujungnya kita seminggu kemudian berkisah, kan tahulah aja yang memberi sembarang itu aku aja. Nah, itu ada lain juga naranya, itu termasuk ria bedudi naranya. Ria bedudi. Nah, jadi bagus kita amalkan. Kalau Sidina Ali gitu, dalam sehari ini atau dalam seminggu tuh bersedekah malam ada, bersedekah waktu siang ada, bersedekah yang terang-terangan ada, bersedekah yang bersembunyian ada. Jadi terasa berataan di sini. Kenapa pian mereka itu? Di sini yang mana yang sangkut itu yang iya di sini. Nah, kita yang mana jadi pahala itu yang iya. Artinya kan bilanya lapas ini barang gitu nah. Nah, kayak itu. Cakai bisa duit 10.000 bagi 4. Orangnya biar diberi itu 7 orangnya. Malam diberi 2.500, siang diberi 2.500. Nah, 2.500-nya terang-terangan, 2.500-nya sembunyi-sembunyi. Nah, kayak itu.
Kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah Jasidin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, Nabi berucap, ma min abdin a'tassa ila syai'a walau luqmata ta'amin, tidak ada seorang hamba yang memberi dia akan seseorang yang meminta sesuatu, syai'an, sesuatu yang dipinta orang itu, nah walau luqmata ta'amin, walaupun sesuap makanan, mau memberi walaupun sesuap makanan, illa dafa'allahu anhu biha niqmatan, melainkan Allah tolakkan, Allah hindarkan akan orang yang memberi sesuap makanan tadi nikmatan, akan musibah atau bala. Nah padahal sesuap aja tuh ada kalau kisah orang supi bahari itu, yang anaknya tadi hendak dimakan serigala, yang kuitan ini makan di rumah, makan roti, makan roti. Mbah itu ada orang meminta-minta, lapar ulun cil, minta roti, maka roti ini sesuap aja lagi. Ada jadi sidin menyuap, sidin julung ngelawan orang yang meminta-minta tadi. Sakalinya serigala tadi kada jadi makan. Tuan anak sidin tadi yang di hutan jauh tadi. Nah barakat kita bersedekah di kita. Jadi mudah kayak takang itu, nah muntung serigalan itu kada jadi memakannya, mengikuti aja nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-shadaqatu, bermula bersedekah, tasuddu, menutup atau menahan, sab'ina baban minasu, 70 pintu kejahatan. Menahan atau menutup atau menghindarkan 70 pintu kejahatan. Bil muhmalati wa bi riwayatin minasyarri bil mu'jamah war ra'i. Itu nahunya aja lah, kalau istilah kata-katanya kada ulun artiakan lah. Rawahu Tabrani an Rafi' bin Khudaij bi isnadin dhaifin. Wa fi riwayatin lil Khatib an Anas bi isnadin dhaifin, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Nah, sedekah Jasidin ini di riwayat yang lain lah. Bermula sedekah tamna'u sab'ina naw'an, mencegah 70 macam, min anwa'il bala, dari berbagai macam bala. Ahwanuha, yang paling ringan bala yang 70 itu al-juzam, kusta, wal baros. Nah, penyakit juzam itu penyakit celak di orang bahari, penyakit yang tangan tuh sesain habis. Wal baros tuh ya penyakit kusta. Penyakit punya juzam melawan baras tuh kada nyaman dilihat penyakitnya. Cakal anunya penyakit yang sadis lah. Sasain habis tangannya diikutinya. Wa ahada mimma. Nah, pengetahuan yang kaya ini Jasidin sebenarnya termasuk ilmu yang allamahullahu ta'ala li nabihi, adalah ilmu yang Allah malajari langsung kepada nabinya. Sedekah ini nah min tibbir ruhani, dan termasuk dari pengobatan rohani. Alladzi ya'jizu an idrakihi al khalqu, yang kada mampu memperdapatinya oleh manusia. Nah, jadi Nabi aja yang paham nih tuh. Jadi sedekah nih tuh menutup 70 pintu musibah. Sapaling rendah musibah adalah penyakit yang kada nyaman tadi, penyakit kusta tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqun nara, takutlah kalian akan api neraka. Ai ij'alu bainakum wa baina nari jahannam wiqayatan. Nah, jadikan di antara engkau dan antara neraka itu ada hijab, ada dinding, ada yang memisah, yaitu minas shadaqati, yaitu dengan sedekah-sedekah, wa amalil birri, dan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sedekah lawan orang tuh bisa aja berbentuk menolongi orang dengan perbuatan yang baik tuh. Nah, misalnya orang tadi kauyuhan sudah, misalnya kada kawa menggawi, kita menggani misalnya, nah itu termasuk bagian dari sedekah juga. Maka gawian yang bagus-bagus nih itu mahalat kita dari api neraka. Walau sekalipun, nah disuruh kita bersedekah, sedekah ini dijadikan pahalat dari antara kita lawan api neraka. Walau Jasidin sekalipun kanal itqa'u al-madhkuru bi syaqqi tamratin. Nah, walaupun kita tadi, kita yang
menjadikan pahalat kita lawan api neraka itu besok kita meratin dengan sabalah kurma. Artinya kan sepele benar ya kun sabalah kurma itu tuh. Nah, walau dengan sabalah kurma bikasrisin al-mu'jamah ai janibuha au nisbuha separuh kurmanya. Fa innahu qad yasuddur ramqa. Nah, karena kadangkala kita tuh merimihakan dengan yang sesuatu yang sedikit, padahal qad yasuddur ramqa itu yang sedikit itu terkadang diperluakan. Ya kita meninik aja orang asa kada terjulung sama orang aja, padahal bisa aja orang tuh perlu. Nah, la syammal litibli apalagi mau kadanakan. Misalnya kadanakan loh kan, inya ibaratnya diberi 5.000 himung bener ya kalau. Nah, jadi jangan meremehkan yang sedikit. Kadang-kala yang sedikit tuh orang perlu. Nang kayak orang di mana yang di Padang kadede banyu tuh nah, di daerah Papua sana ngalih jadi banyu aja. Ujar habar. Ngalih mencari banyu jadi setitik banyu adalah kehidupan ya. Tapi sponsor Bang itulah yang di TV ya kalau. Nah, ada kisah sponsor kalau setitik banyu adalah kehidupan ya. Papua aja. Nah, berarti kan ngalihin jadi banyu lo walaupun setitik. Nah, kita ada sabutul mabahara kebenar bagi orang sana. Makanya itu amun kita kan banjir sini ya kalau. Kelebihan banyu. Jadi jangan meremehkan sesuatu perkara yang sedikit walaupun kita mamutiki ratik yang membersih ratik di kita atau meminggirkan dahan yang berduri supaya orang lalu jangan terjajak durinya, kan perkara yang sepele benar tuh, tetapi luar biasa ganalnya. Fala semuanya sebelahnya lah. Fala yahtakhiru al-musaddiqu dzalika. Maka hendaknya jangan meremehkan orang yang bersedekah dzalika akan perkara yang sedikit tadi. Fa in lam tajidu bila nyawa jasidin bila kalian nina kadada beisi yang sedikit. Kita kan disuruh bersedekah nih walaupun sedikit. Oh ternyata yang sedikit itu kadada jiwa. Fa in lam tajidu disuruh bersedekah sebelah kurma, artinya sedikit benar. Tapi yang sedikit itu kadada jiwa sekalinya. Nah, maka jasidin ma tusaddiquna bihi li faqdihi hissan aw syar'an. Artinya nyawa kada kawa bersedekah dengan yang sedikit tadi karena memang seorang li faqdihi hissan kadada jiwa bendanya yang diberikan. Aw syar'an atau ada juga bendanya kan ihtajtumuhu liman talzamukum nafaqatuhu. Ada juga duitnya tapi seorang sagan anak bini seorang juga. Kada cukup memberikan ke lain tuh nah. Nah, maka sekurang-kurangnya karena kita kada kau memberi fabi kalimatin thayyibatin. Maka dengan kata-kata yang baik barang, dengan kata-kata yang manis. Maksudnya orang minta lawan kita. Nah, kita nih tuh memberi sedikit kan kada kawa. Alasannya dua. Pertama, memang bendanya yang kada diberikan. Yang kedua, ada juga tapi sedikit anak bini seorang. Nah, maka caranya fabi kalimatin thayyibatin. Maka dengan ucapan yang manis. Nah, ini jalan ketiga. Ucapan yang manis itu pun termasuk sedekah. Maksudnya jasidin tutayyibu qalbal insan. Bahwa engkau menghibur hati yang meminta-minta tadi. Bi ayyatalattafa bihi, bahwa engkau beramah tamah dengannya, bil qauli, baik dengan ucapan, au bil fi'li, maupun dengan perbuatan. Fa innahu, karena bahwasanya sikap beramah tamah dan bermanis-manis itu sababun lin najati minan nar, sebab kita terlepas dari api neraka. Nah, jangan sampai kita misalnya nengkainlah sudah kada memberi, orang minta nih, padahal kita seandainya memberi kau aja imbang itu pulang bau ucap apa pulang nyawat harus sama minta aja. Nah, padahal sini dasar kada berduit. Misalnya kayak itu nah, lalu orang tuh hati kecewa badar. Nah, ini berbahaya nih, kasihan orang kecewa hati. Jadi mau kada memberi sedikit barang, kada kawa sedikit kata-kata barang manis. Nah, kayak itu. Maksud kata-kata manis tuh kadanya digulai kada. Lah, artinya dibagus-bagusakan tuh nah, jangan sampai orang tuh sakit hati. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Addi bin Hatim. Wa qala al-Ajisi naqalan an Suyuti jasidin adzikru. Nah, sidin pulang tambahnya adzikru bermula zikir. Zikirnya termasuk wirid lah. Afdalu minas sedekah. Nah, ini ada kata-kata yang lain. Bermula zikir itu afdal daripada bersedekah. Nah, ini dalil orang pamalar hati-hati bendah. Jangan dijadikan dalil tuh nah. Maksudnya ini bila kita kau bersedekah, bila kada kawa ya dengan kata-kata yang baik.
Bila kata-kata dikit tuh kadang kata-kata yang baik, tetapi berzikir tetap berzikir. Nah, di sini bedakan adzikru afdalu minas sedekah. Kalau pang bapak yang mendengarkan ini adzikru afdalu minas sedekah. Lalu kada mau babari-bari. Ada orang la ilaha illallah japian. Orang minta-minta nih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kada membari sidin. Padahal duit 750 triliun. Nah, ini kada cocok engka ini. Apa dalilnya? Ada Bang ya, dalilnya di kitab Al-Taqiyul Qaul ya. Halaman 28 ya. Dalilnya baris keempat dari atas, jadi hafalnya benar nih dalil Bang. Bahwa aidan, nah zikir itu pun sebenarnya yadfa'ul bala, menolak musibah. Nah, maksud zikir di sini wiritan itu menolak musibah juga. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda pulang, nah tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah kalian atas diri kalian. Artinya untuk kepentingan diri kalian juga sebenarnya bersedekah itu. Wa ala amwatikum, bahkan untuk orang-orang yang sudah mati di kalangan kalian. Nah, disuruh kita bersedekah. Ini dalilnya. Nah, yang menulis ini Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ujar sidin, bersedekahlah kalian untuk diri kalian, wa ala amwatikum, dan untuk yang mati-mati dari kalangan kalian. Walau bisurbati ma'in, walaupun dengan seteguk banyu. Nah, walaupun dengan seteguk banyu. Fa in lam taqdiru ala dzalik, amun nyawa mun kalian kada sanggup seteguk banyu memberi ka orang, kada sanggup ya kita. Fa bi ayatin min kitabillahi taala, ini di garis bawahina, maka boleh kita dengan membaca ayat daripada Al-Qur'an, lalu sedekahkan pahalanya. Fa in lam ta'lamu syai'an, sekalinya nyawa kada bisa mengaji juga. Fa in lam ta'lamu syai'an, kada bisa mengaji, kada hafal Fatihah, kada hafal Qul huwallahu, kada hafal, padahal hidup lawas sudah di dalam dunia ini. Nah, cuma kadang mau belajar Bang. Sekalinya kita kada hafal juga bacaannya kada hafal, hendak membaca Quran kada bisa membaca. Nah, fa in lam ta'lamu syai'an minal Quran, maka sekurang-kurangnya pad'u lahum, doakan keluarga kalian yang sudah meninggal itu bil maghfirah, supaya dapat keampunan. Mintakan ampun, kada mesti harus bahasa Arab Bang. Bahasa kita aja. Kayak pian orang kalua misalnya, ya Allah, ya pian. Ya Allah, ya Tuhanku. Misal orang kalua, maaflah, banyak kawan orang kalua ini, ya Allah. Jadi, ya Allah, ya Tuhanku. Tadi Tuhanai keluarga ulun meninggal. Nah, ampuni dosanya, ya pian. Nah, maafakan kesalahannya. Nyatakan Tuhan lah, ya pian. Jangan kada ingat. Nya bahasa kita juga ya kalau. Nah, pad'u lahum bil maghfirah war rahmah. Nah, doakan inya dengan dapat keampunan dan dapat rahmat. Jadi urutannya nangka inilah pamulaan paling hebat tuh kita disuruh bersedekah, pahalanya sedekahkan lawan orang yang mati. Nah, imban itu kada kawan nangka itu baca ayat Quran, qul huwallahu 3 kali. Nah, kita kada hafal qul huwallahu, bahasa kita mintakan ampun. Ya Allah, ampuni sidin. Mudahan sidin dapat rahmat. Nah, nangka itu urutan mainnya tuh. Fa innallaha wa'adakum al-ijabah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian al-ijabah, diperkenankannya doa. Qadza fi riyadhis shalihin. Nangka itulah jasidin tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tastahyu min ita'il qalil. Jangan engkau malu memberi sedikit. Fa innal hirmana ay adamal ita'i bil kulliyah. Karena sesungguhnya kada memberi lalu-lalu, adamal ita'i bil kulliyah, kada memberi lalu-lalu, aqallu minhu, itu lebih sedikit lagi. Jadi kita tuh memberi sedikit jangan sopan. Sebab orang yang kada memberi itu lebih sedikit lagi, ujar Nabi. Nah, aqallu minhu ay ita'ul qalil. Nah, ay ita'il qalil lah barisnya, minhu min ita'il qalil itu maksudnya. Aqallu min ita'il qalil. Lebih sedikit daripada kada memberi. Jadi orang yang memberi sedikit tuh jangan sopan ya Nabi. Sebab orang yang kada memberi itu lebih sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nahara sailan, barang siapa menyariki orang yang meminta-minta. Nah, gitu tuh, atau mencaci, atau bahasa Indonesianya menghardik. Barang siapa, bahasa Banjar kita membihau. Nah, barang siapa membihau, membihau, bahasa orang Bahari membihau inilah.
anu hajatuh barang siapa memaki-maki sailan si peminta-minta, maksudnya ahwajatul illatu ila soal tuh hamzahnya tuh batasdid soal, orang yang rancak meminta aja kita. Ai man jazzahu wa aghladha alaihi alqaula, maksudnya kita tadi bakasar-kasar orang itu karena orang tuh kata benar meminta-minta long kita, lalu kita nih ada sabar. Nah amun orang tuh sakali samustawa meminta, kita biasanya kada mungkin juga mencaci ya, kalau sakali samustawa meminta, bahkan berucap aku ini terakhir minta aja, itu ada lagi aja. Misal nih kira-kira kada sarik kita ini yang bisa kita sarik nih tuh karena rancakan. Nah karena rancakan orang meminta tuh ujian bagi orang yang pamurah sebenarnya. Jadi ujar Nabi, mun ada orang katujuh meminta lawan kita karena rancakan, jangan dibihau, jangan dikasari. Nah jangan dikasari. Kenapa jangan dikasari? Sebab bila kita mengasari orang yang meminta-minta, maksudnya kayak inilah, bila kita tuh asa jengkel juga, berdiam beri sedikit. Nah, atau misalnya anak ada memberi juga, usahakan muntung jangan bakasar-kasar. Nah kayak itu, sebab bila bakasar-kasar balasannya naharathul malaikatu yaumal qiyamah, karena di hari kiamat membentak akan orang tadi oleh bubuhan malaikat. Nah, jadi mun kita membentak orang yang meminta-minta, karena kita dibentak malaikat juga hari kiamat. Payam bagi ayyaruddahu ruddan jamila, maka hendaknya kita menolak orang yang meminta dengan penolakan yang elok. Jersidin menolaknya dengan yang elok, yang baik, yang manis di kita. Qala Ibrahim bin Adham, ni'mal qauli. Ujar Ibrahim bin Adham nih, ni'mal qauli kah? Ni'mal qaum. Ni'mal qaumi as-su'al. Nah, yang paling sebenarnya jadi ujar Ibrahim bin Adham, yang paling baik kaum adalah as-su'alu, orang yang rancak meminta-minta sebenarnya. Sebab yahmiluna zadana ilal akhirah, mereka nintu yang menyahannakan, yang menyandangakan, yang menyimpannakan, atau yang membawakan bakal kita kena di akhirat. Nah orang tuh rancak meminta, kan udah kayak mucil ya kalau modelnya nih. Nya memang sifat manusia ini pengen belain orang Tuhan. Kalau manusia bila rancak dipintai bisa kada ketujuh. Tapi kalau Allah Ta'ala rancak dipintai ketujuh kan belain no nih. Anjing Allah tuh mukhalafalil hawadis. Nah, tapi ujar Ibrahim bin Adham, orang yang ketujuh meminta-minta itu sebenarnya ini membawakan bakal kita kena di akhirat, di sahannya sagan kita kena di akhirat. Nah, wa qala Ibrahim an-Nakhai as-sailu bermula orang yang meminta lah, itu bariduna tukang pus kita, ay rasuluna utusan kita, ilal akhirat, barid itu tukang pus ya kita, artinya tukang atarakan pahala kita kena di akhirat, inya kena yang menjaga akan. Nah ilal akhirat sampai ke akhirat, yaji'u ila babi ahadikum. Nah inya tuh datang ke rumah kita mengatuk, sebenarnya ini hendak membawakan pahala kita sampai ke akhirat, itu maksudnya. Fayaqulu, maka berkata, hal tub'asuna ila ahlikum bisyai'in wa qila al muradu bisail. Nah jasidin, jadi orang yang meminta tuh model kayak berucap kayak ini, tok cil minta pang. Nah model kayak sebenarnya hakikatnya cil ulun bawakanlah, ulun simbanakanlah pahala pian kena sampai ke akhirat. Nah itu modelnya, pemahamannya itulah alladzi yas'alu anid daini. Nah apalagi yang meminta-minta tuh memang hendak membayari hutang misalnya. Waruwiya anil Zamakhsyari, diriwayatkan dari Imam Zamakhsyari, nah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, ujar Nabi, idza radatta sa'ilat halasan, idza radatta sa'il, ujar Nabi, idza radatta sa'ila, apabila engkau menolak yang meminta. 3 kali Nabi ucap gitu, apabila nyawa menolak orang yang meminta, apabila nyawa menolak orang yang meminta lah 3 kali. Palam yarji, sakalinya inya nintu kada mau babulik, fala alaika an tuzabbirahu ay tujazzirahu, maka kada apa-apa kita ibarat kita cil, ini orang datang ke rumah kita minta, lalu kita kada ada cilai yang dibebariakan.
Nah, dasar kadada jiwa misal. Lalu sekalinya orang tuh balik pulang tetap meminta uang kita. Jadi kita kadada cilai pian datangi rumah tuh nah. Sidin itu nah, sidin bos batu bara. Pian datangi sidin itu. Sekalinya mangatuk pulang. 3 kali minta padahal kita sudah balasan kadada dan kita dengan manis-manis juga, maka kada papa kita ibarat sedikit mencilingi. Nah, kada papa sedikit ibarat mengarasi itu kada papa jadi sebab kita sudah balasan 3 kali tetap didatangkan kita kada papa. Nah itu. Wa qila amma innahu laisa sailu al mustajaddi walakin talibul ilmi idza ja'aka fala tanharhu. Nah, sebab jasidin orang yang meminta-minta itu kadang-kala memangnya sengaja meminta-minta itu hendak benyaman-nyaman aja. Nah, walakin yang akan tetapi jasidin yang sebujur-bujur jangan sampai kita bentak itu adalah talibul ilmi idza ja'aka fala tanharhu. Nah, orang yang menuntut ilmu apabila ia datang kepada nyawa maka jangan engkau bentak inya. Nah, ini kisah orang misalnya menuntut ilmu jauh kehabisan bekal dan inya memang menuntut ilmu. Nah, ini berbahaya benar mau dibentak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril aini qabdatu tamri wa falqul khubzi. Nah, ujar Nabi, maharnya bidadari qabdatu tamri, saganggam kurma. Nah, murah bener lah. Kita di Indonesia larang bener jujuran. Ini qabdatul tamri, saganggam kurma aja. Namanya mahar bidadari, saganggam kurma. Wa falqul khubzi ay syaqqun minhu, sabalah roti. Roti itu sabalah. Berarti mun saruti roti sebagian 2 bidadari itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini asal ikhlas lah bila kita memberi orang itu dapat bidadari seikung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mana khasa malun min sadaqatin." Nah, tidak kurang harta sebab sedekah min sababiyah lah. Kada kurang harta sebab sedekah, kada bakurang harta itu sebab sedekah. Bal akan tetapi yaziduhu fid dunya bil barakati. Bahkan bertambah-tambah di dunia dengan keberkatan. Wa dab'il mufsidati, bahkan menolak akan kerusakan-kerusakan atau kebinasaan-kebinasaan. Jadi sedekah itu selain bertambah-tambah berkat dan menolak akan kebinasaan-kebinasaan anhu dari orang yang bersedekah tadi. Itu di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat bang, bi ijzail ajri, dengan dibalaskan pahala untuk orang itu. Nah, jadi di dunia untung, di akhirat untung orang yang bersedekah ini. Wa fi riwayat, satu riwayat di Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah, mana qasat sadaqatun min malin. Nah, kada kurang sedekah dari harta. Pamin zaidatin ay mana qasat, artinya malah bertambah. Ay mana qasat sadaqatun malan, atau hartanya kada kurang, ausilatan atau jaringannya lana qasat kada kurang jasidin. Ay mana qasat sayan, ini terbelik-belik lah tuh maksudnya, nanti membahas kata-kata aja kan banyak riwayatnya. Mana qasat sayan min malin. Wa mazadallahu abdan, nah sedikit nah. Wa mazadallahu abdan bi apwin illa izza. Nah, dan Allah kada menambah seorang hamba dengan kemaafan melainkan akan kemuliaan. Jadi orang yang bersedekah itu tambah mulia aja kita. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allahu. Dan kadada orang itu yang merendah bertawadhu melainkan Allah angkat. Jadi orang bersedekah tambah mulia, orang tawadhu pun bertambah mulia juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un 'azim. Sedekah itu adalah sesuatu perkara yang agung, yang besar, yang penting. Qalaha, Nabi mengucapkan kalimat itu, ayatil kalimata talasan 3 kali, as-shadaqatu syai'un 'azim, ya Nabi. As-shadaqatu syai'un 'azim, as-shadaqatu syai'un 'azim. Ay salasa marrat fitil kal lahdah, waktu itu. Nah, waktu itu sin 3 kali bocap, bahkan sanapas sin bocapnya gitu. Wa fi riwayatin Tabrani wa Abi Nuaim an Anas biasa nidi thiqatin, ujar Nabi pulang, tasaddaqu, sedekahlah kalian. Fa inna sadaqata pikakukum minan nar, bahwasanya sesungguhnya sedekah itu pikakukum, penghalat dinding kalian dari api neraka. Ay khalasukum, yaitu melepaskan kalian min nari jahannam, dari api neraka jahannam. Wa sadaqatu, dan bermula sedekah itu afdalu min hajjit tatawu'i. Nah, sedekah itu lebih afdal daripada haji sunnah. Asli bacanya lah di garis bawahin ya Allah, dalil ya Allah. Wasadaqatu, dan bermula sedekah afdalu, lebih afdal min hajjit tatawu'i, dari haji sunnah. Inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah.
qad naqalahu al-Manawi anil Ubbadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu taruddul bala'a wa tutawilul umra. Nah, bermula sedekah menolak bala musibah dan memanjangkan umur. Apa itu maksud memanjangkan umur? Maksudnya tabaraka fih, umurnya berberkat. Maksud umur berberkat apa? Fayusarrifu fi ta'at, inya selalu menggunakannya dalam beribadah. Nah, jadi orang yang bersedekah umurnya berberkat. Maksud berberkat digunakannya dalam beribadah terus. Nah, wa fi riwayat, dalam satu riwayat Ibnu Nu'aimin an Ali bisnadin dhaifin, as-shadaqatu ala wajhiha istina'ul ma'rufi. Nah, bermula sedekah dengan cara yang bujur. Ala wajhiha itu dengan cara yang bujur. Wa istina'ul ma'ruf, dan berbuat kebaikan. Wa birrul walidaini, dan berbakti lawan kuitan. Wa silaturrahimi, dan menyambung tali silaturahim. Tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, itu merupakan yang kita cagar celaka menjadi untung. Asalnya kita ini cagar dapat celaka, asalnya cagar dapat celaka, sekalinya berpindah jadi sa'adah, jadi dapat untung. Wa tazidu, ulangilah apa-apa yang membuat yang kita asalnya jadi celaka timbul dipindah Tuhan jadi untung. Ulangi dikit lah. Nah, as-shadaqatu ala wajhiha, satu. Yang kedua, wastina'ul ma'ruf, katujuh berbuat baik, nulungi orang. Dua. Yang ketiga, wa birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Yang keempat, silaturahim. Nah, silaturahim empat. Nah, empat macam itu tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, mahurupi celakanya kita menjadi untung. Nah, wa tazidu fil umri, dan menambah keberkahan umur. Wa taqi, dan memelihara masari asui, akan jalan-jalan kejahatan. Nah, jadi cagar dapat kejahatan timbul kada jadi gara-gara sebab sedekah tadi. Wa hukiya anna rajulan kana lahu sajaratun 'azimatun 'inda baitih fiha abrahul warasanah. Nah, ini ada seorang laki-laki. Laki-laki ini berisi pohon yang ganal di higa rumahnya. Sekalinya di atas pohon itu ada abrahul warasanah, ada anak-anak burung. Nah, warasanah itu burung lah. Jadi burung itu beranakan, banyak anaknya di atas pohon. Pohon itu ganal ada di higa rumah seorang laki-laki. Faqalat lahu zaujatuhu, lalu berucap si bini si laki-laki tadi lawan suaminya, berucap nih, ujar si bini, tapi yang berumah pohon ganal itu tuh lain pun inya. Nah, cuma inya melihat di situ ada burung, anak burung nih kita. Faqalat lahu zaujatuhu, maka berucaplah si istri laki-laki tadi, is'ad ila tilka sajarati, pian coba pang naik ke pohon itu. Nah, memang pohon itu para rumah kita, tapi lain pun kita, coba pang pian naik ke pohon itu. Wa nazzil apraha, dan pian ambil anak burungnya ninto, nyaman kita sumbalih, kita makan. Linut ima biha al aulada, supaya kita nyaman memberi makani anak-anak kita. Artinya orangnya orang sakit juga ya kalau. Nah, kebetulan di situ tuh ada pohon ganal itu pun orang juga tuh. Tetapi di situ ada burung besarang. Nah, jadi menyuruh yang laki naiki pang anak burung itu kita ambil, dan kita masaki, kita makan sama-sama. Nah, fa fa'ala dzalika, lalu laki tadi menggawi pertama bini menyuruh, kedua memang ada yang dimakan juga. Nah, iban itu pasyakat warasanatu, sakalinya si burung tadi, nya kisah ini burung ini kan bisa berpandir. Pasyakat warasanatu, sakalinya si burung itu mengadu ila Sayyidina Sulaiman alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman. Sakalinya burung itu mengadu lawan Nabi Sulaiman. Kan zaman Nabi Sulaiman burung-burung berpandir, Pak. Nah, mengadu kepada Nabi Sulaiman. Wa qassat alaihi al-qissata, lalu bercerita bahwa ujar si burung tadi, ulun ini besi anak banyak benar. Sakalinya diambilnya oleh si utong itu, dimakaninya anak ulun. Nah, maka pada Sulaiman alaihissalam birrajuli wa au'adahu bitaubat. Lalu Nabi Sulaiman mengiau si laki-laki tadi, lalu menyuruh laki-laki tadi bertaubat. Nyawa Nabi Sulaiman taubat, jangan lagi anak burung dimakan. Nah, sebab burungnya tadi madu kepada aku. Nah, faqala ar-rajulu, jar si laki-laki tadi, jar laki-laki yang ditagur tadi, ma'udu ila fi'li dzalik abadan. Inggih nabi ulun kadang mengulanginya lagi salamanya.
Suatu hari faqalat almar'atu li zawjiha, imbah itu suatu hari sakalinya berucap pulang yang bini li zawjiha kepada laki-laki tadi, kepada lakinya nih, misla maqalitiha al-ula, sama nang kayak ucapan tadi juga. Napa pindah bunyi biak anak burung ini nih. Wa qala rajul, ujar yang bini, coba pangpian naik pulang kita ambil anaknya. Nya bisa bihin talu pulang. Mamacah pulang kita ambil anaknya jadi ambil. Ujar laki-laki tadi, laf'alu dzalik, aku kadeueuni mengguin ka itu. Aku sudah berjanji dengan Nabi Sulaiman. Nah, fa inna sayyidana Sulaimana nahani an dzalik. Nah, Nabi Sulaiman mencegah aku menggawinin tuh. Wa qalat lahu, ujar bininya pulang, atadunnu anna Sulaiman yatabarragu laka. Ah, Nabi Sulaiman kan tetap perhatikan juga. Ini Sulaiman asik urusan ini aja. Aulil warasanah, dan Nabi Sulaiman mu kada memperhatikan juga lawan burung, lawan umahnya burung itu. Wahwa si Nabi Sulaiman masgulun bimulkihi, inya sibuk mengurus kerajaannya. Nah, jika kita anuha walam tazal kadalik, dan bini tadi terus menerus memujuk yang laki supaya mau naik ke atas pohon tadi. Hatta sa'ida, akhirnya laki tadi naik juga ke atas. Wa anzal al-apraha, dan mengambil lawan si anak burung yang banyak tadi. Fa'adat, sekalinya fa'adat al-warasanatu ila sayyidina, kuitannya madu pulang. Yang si burungnya tadi nih, kembalilah si burung tadi ba'adu ila sayyidina Sulaiman wa alamathu bidzalik. Nah, mengisahkan bahwa lagi pulang Nabi anak ulun diambilnya pulang oleh laki-laki itu. Faghadiba, marahlah si Nabi Sulaiman. Nah, wada'a bisaitanaini, maka Nabi Sulaiman mengiau dua ekor setan. Nah, Nabi Sulaiman ini kan raja, syaitan, jin, bawah kekuasaan sidin. Dikiau sidin dua ekor setan. Ahaduhuma minal masyriq wal akharu minal maghrib. Jadi syaitan yang dari maghrib seikong, yang dari masyrik seikong. Arti maghrib itu dari arah barat. Yang setan dari barat seikong, setan dari timur seikong. Dikiau Nabi Sulaiman, kasini jadi Nabi Sulaiman. Padahaba, semuanya. Wa qala lahuma, maka berkata Nabi Sulaiman menyuruh nih lahuma kepada dua ekor setan ini, ilzama asyajarata, nyawa berdua jagalah pohon itu nah. Jaga. Nah, fa idza adar rajulu ila afrah, apabila kena ada laki-laki yang pada rumah ninto naik mengambil anak burung, fa khudha bi rijlaihi, maka tangkap batisnya, wa alqiyahu minas sajarah, dan lempar dari pohon itu. Artinya gugurahkan, matikah sekaligus lupa lagi ujar Nabi Sulaiman kan sarik Nabi Sulaiman nih. Ada masih sepertama berjanji, yang kedua sekalinya menggawi pulang. Jadi nyawa jagalah pohon itu. Bila ada kena laki-laki hendak naik mengambil anak burung, tangkap batisnya, gugurahkan. Nah, padahaba, maka syaitan tadi pergilah keduanya. Yalzamani tilka sajarata, menjaga pohon tadi. Falamma, suatu hari pulanglah. Falamma parihat alwasanatu, manakala sekalinya parihat tuh baanakan pulang, wasanatu si burung tadi. Baanakan lalu piak pulang. Sakalinya amidar rajulu ayas ada ilaiha, sakalinya basang aja pulang laki-laki tadi hendak naik ke atas pohon tadi pulang. Nya bininya menyuruh ngalih ya kalau bini menjawab bila kada mengambil kada kubari malam ini. Nah, lalu habis saya kisah paksain naik. Wa wada'a rijlaihi alaiha. Paratan hendak naik sudah ke atas pohon tadi tuh nah. Di muhara di akar pohon hendak naik sudah. Nah, wa idzan, sakalinya belum lagi naik laki-laki tadi, soalnya wa idzan, tiba-tiba, idzan itu jangan apabila artinya tiba-tiba lah. Tiba-tiba bisa ilin alal bab, ada orang meminta-minta di pintu rumah sidin. Nah, hendak naik sudah tapi belum naik lagi, sekalinya ada orang meminta-minta di muka rumah. Fa amara imratahu antu tiyahu syai'a. Lalu sidin sambil berkuriak, oh jasidin, umanya barinya tuh sesuatu sedikit bari. Sambil berkuriak nih, orangnya masih di pohon. Wa qalat, ujar si bini, laisa indi syai, ulun kada ada apa-apa yang dibari nah. Nah, para jar rajulu, bakarinah laki-laki itu turun pada jadi naik pohon, berbulik ke rumah, mengambil sesuatu. Pawajada luqmatan, sakalinya sidin ada batamuan sesuatu yang dibariakan, yaitu luqmah tuh sasuapan aja yang dibari, kada banyak. Luqmatan tuh sasuapan yang diberi makanan sesuapan pada paha lisail, lalu sidin serahkan sesuapan makanan itu kepada yang meminta tadi. Imbah ninto summa su'ida ila tilka sajarati, kemudian naik pulang sidin ke atas pohon tadi. Pantang menyerah ya Allah. Nah, wa anzal apraha, sidin turunkan pulang anak-anak burung tadi sidin ambil. Para jaat. Nah, imbah ninto hilang pulang. Jadi 3 kali bihin talo sudah burung tadi nih.
hilang sampai memecah beanakan, diambil sidin pulang. Yang ketiga ini nah, faraja'at al-warasanatu ila Sayyidina Sulaiman wa akhbarathu bidzalik. Sekalinya anak kuitan si burung tadi kembali pulang melapor kepada Nabi Sulaiman bakisah. Nah, Nabi hilang pulang anak ulun. Nah, faghadiba ghadban syadida, maka marah yang luar biasa Nabi Sulaiman. Wada'a bisyayataini, itu dua lah isim tasniyah. Maka sidin mangiau dua ikung setan tadi yang timur barat tadi. Paqala ujar sidin, ujar Nabi Sulaiman, asaitu mani, nyawa berdua ini kada menentang aku kah? Kada menjaga kah? Lawan pohon ninto, kenapa sampai hilang pulang ada anunya? Anaknya si burung ninto. Faqala ujar kedua setan tadi, ma'asainaka, kami kada membangkang lawan pian. Kami menjaga jua sudah lawan pohon tadi. Wa inna lazimna tilka sajarah, bahkan kami kada memisahi lawan pohon ninto, kami jaga benar. Dan kami memang melihat laki-laki itu naik. Falamma sa'idar rajulu, manakala laki-laki itu naik ke pohon, jaa ila babihi sa'ilun, datang sekalinya orang yang meminta-minta ke rumahnya. Fa'atahu luqmatan min sa'ir, sekalinya inya mau memberi satu suap daripada gandum. Nah, makanan. Summa ada sekalinya naik pulang, tetapi jasidin fabtadarna ilaihi, batu pastinya naik, kami bersegera siaga hendak menangkapinya. Fabtadarna itu hendak bersegera hendak menangkapinya, linakhudahu, untuk menangkap batisnya. Sekalinya Nabi Sulaiman ba'asallahu malakaini akhadha ahaduhuma. Nah, sekalinya mautus Allah Ta'ala dua malaikat diutus Tuhan, akhadha ahadahuma, menangkap kami yang ditangkapnya sekalinya. Jadi dua ikung malaikatnya, seikung menangkap yang seikung yang di Masrik, yang seikungnya menangkap yang setan yang di Maghrib. Itu nah, bi'unuki, bahkan kada batis penggulu kami yang ditangkapnya. Wa alqani fi matla'is syamsi. Nah, yang seikungnya menangkap penggulu kami, dilemparnya kami sampai ke matla'is syamsi, tempat matahari timbul berarti ke timur ya kalau. Nah, wa akhadal akhar, dan yang seikungnya pulang menangkap lawan kawan ulun yang seikungnya, wa alqahu fi maghribis syamsi, dan melempar ulun ke tempat tenggelam matahari. Nah, anunya tuh jadi artinya kan jangan seorang hendak menangkap, pas seorang yang ditangkap. Wa hadza, ini kan itibar ya kalau kisahnya. Kisah ini terjadi lah. Nah, wahada idza khanat, tapi fadilat nang kaya ini bisa didapatkan, ujar Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, idza khanatis shadaqatu min halalin, apabila sedekah yang diberikan itu dasar halal, fadilatnya nang kaya itu. Jadi nyata-nyata sudah Nabi Sulaiman sarik itu kada kawa kamarahan Sulaiman itu terhalang oleh sasuap sedekah. Nah, itu. Maka jasidin ujar Imam Nawawi, ini fadilat nang kaya ini bisa terjadi lawan kita mun yang disedekahkan itu halal. Wa amma, dan apabila idza kanat min haram, amun sedekah yang dijulung itu haram, berbagi-bagi duit tapi bahkan buntut. Pala yang tijo, kadada hasilnya apa-apa, kadada buahnya apa-apa, illa azaba, melainkan malah azab yang dia terima. Sebabnya memberi makani orang sesuatu yang haram. Nah, tau paumpat juga karena dosanya berataan. Ayo kita ke warung berataan aja, ke warungan berataan, digertisakan berataan, bahkan bocap pian gencil aja untuk hari aja. Nah, ini bahkan buntut bang, pian gin untuk hari cila aja, mina sakokorihing aja, nah, mina kisah banyak duit nih, padahal duitnya duit haram tadi. Maka kita tuh membagi-bagi api sebenarnya. Jadi kadada berbuah bagi kita melainkan illa azaba, melainkan azabnya. Ini katakan dalilnya lah. Nah, kama ruwiya an Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda masalah ini nah, inna fi jahannam baitan yusamma baitul huzni. Di dalam neraka jahanam ada sebuah rumah. Oh, ada juga rumahnya di jahanam situ nah. Yusamma, dinamai baitul huzni, rumah duka cita. Addahullahu, Allah sediakan khusus akan rumah itu liman tasaddaqa min malin haramin, bagi orang yang bersedekah dari harta yang haram. Nah, jadi bersedekah dengan harta yang haram kada masuk neraka jahanam, tapi masuk rumah yang ada di neraka jahanam. Paham nggak pian? Artinya ganas lagi tuh di situ, spesialis aja kita di situ artinya. Wa anil Hasanul Basri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Nah, ujar Nabi, ma min abdin wala ammatin
siapa saja baik laki-laki maupun perempuan tasaddaqa keduanya bersedekah biluqmatin dengan sesuap min haramin tapi haram ala miskinin kepada orang yang miskin illa melainkan at'amahumallahu yaumal qiyamah Allah beri makani akan orang itu pada hari kiamat minal gassalin daripada gassalin ini makanan atau minuman dari api neraka lah khusus jamuan Allah Ta'ala kepada orang yang masuk neraka. Qila ya Rasulullah wa ma ta'amul gassalin qala ta'amun. Jadi sahabat itu takun kayak apa garang makanan gassalin itu ujar Nabi ta'amun itu adalah makanan khalaqahullahu Ta'ala Allah jadikan akan makanan itu min hadidin yabis dari besi yang kering wa yudhabu min nari jahannam itu pulang dilumuri dengan api neraka jahanam hatta yasira kalmai sehingga nang kaya banyu jernih padahal asalnya api yang kering tapi dicelup ke api neraka jahanam tadi lalu kaya banyu akhirnya. Nah itu minuman orang khusus orang yang masuk neraka spesialis di kita. Nah faida akala min hudalikal insanu apabila manusia yang dalam neraka itu meminum banyu itu taqatta'at am'auhu nah maka rupoi ya kita rupoilah seluruh yang dilalui oleh banyu tadi. Sakai bertenggorokan rupoi seluruhnya rupoi minum itu. Paham arti rupoi ben lah. Rupoi bahasa bahari benar tuh rupoi itu. Runtuk kah? Nah, runtuk ya sih. Tapi runtuk tuh rambut ya loh. Ini rupoi. nah, rupoi gitu nah. Fatadkhulu al-luqmatu min fihi maka masuklah banyu tadi yang minum tadi dari mulutnya wa takhruju min duburihi keluar dari duburnya. Nah, jadi langsung rupoi seluruhnya tadi. Wa tunadihi az-zabaniyah lalu mereka zabaniyah mengiaunya hadza jazaa'u man kana yaktasibul haram. Nah, ini balasan orang yang menggunakan duit yang haram sebagian bersedekah. Wa yaquluhu apalagi dimakannya. Wa yatasaddaqu minhu dzalika dan disedekahkannya pulang duit yang haram tadi. Bima kuntum tabghuna fil ardi bighairil haqq karena kalian bujur-bujur sombong di muka bumi dengan berusaha dengan cara yang kada bujur wa bima kuntum tafsukun dan dengan sesuatu nikmat Tuhan engkau itu kada bersyukur. Kita juga tafsukun itu kada bersyukur aja kita. Nah itu wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم